Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Syafitri, kelas C, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS pada mata kuliah Ulumul Quran. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian nasik mansukh serta hubungannya dengan kesempurnaan ajaran Islam. Secara etimologis, kata nas yang bentuk isim fa'ilnya nasik dan isim maf'ulnya mansukh mempunyai arti yang beragam, antara lain menghilangkan, menghapuskan, membatalkan, yang berarti membatalkan atau memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka nasik isim fa'il diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan memalingkan. Sedangkan mansukh isim maf'ul adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, diganti, dan dipalingkan. Hubungan nasik mansukh dengan kesempurnaan ajaran Islam sangatlah penting karena pengetahuan tentang nasik dan mansukh sangat besar manfaatnya, agar pengetahuan tentang hukum tidak kacau dan kabur. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian tentang statement Al-Quran kulluhu muhkamat. Baik, muhkam secara bahasa berasal dari kata hakama. Kata hukum berarti memutuskan antara dua hal atau lebih perkara. Maka hakim adalah orang yang mencegah yang zalim, yang dolim, dan memisahkan dua pihak yang sedang bertikai. Muhkam adalah sesuatu yang dikokohkan, jelas, fasih, dan membedakan antara yang hak dan batil. Selain pengertian berdasarkan bahasa etimologi, adapun secara terminologi, muhkam seperti yang diungkapkan oleh para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok Ahlus Sunnah berpendapat bahwa ayat-ayat muhkam adalah ayat yang baik melalui takwil atau metafora ataupun tidak, maksudnya dapat diketahui dengan gampang. Yang kedua, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maknanya jelas. Dan yang ketiga, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang dapat berdiri sendiri atau dalam pemaknaannya. Yang keempat, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang tanpa pentakwilan, maksudnya segera dapat diketahui. Terus selanjutnya yang kelima, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang berbicara tentang kefarduan, ancaman, dan janji. Muhkam adalah kata yang dipakai oleh Al-Quran untuk menunjukkan ayat yang terang makna dan lafalnya, yang diletakkan untuk suatu makna yang kuat dan mudah dipahami. Menurut kebanyakan ulama, sebab adanya ayat-ayat muhkamat itu sudah jelas, yakni seperti keterangan pada ayat 1 surat Hud yang artinya suatu kitab dan ayat-ayat disusun dengan rapi. Dari pengertian yang saya sampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas dan tidak samar lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian al-munasabat dan manfaat mempelajarinya, atau saya akan menjelaskan soal yang ketiga. Munasabah berasal dari kata nasaba yunasibu munasabatan, yang berarti dekat, serupa, mirip, dan rapat. Kesamaan kata munasabah dapat mengacu pada tiga kata kunci, yaitu al-muqarabat atau kedekatan, al-musyakalat kemiripan, dan al-itibad atau bertalian. Secara istilah, munasabah berarti pengetahuan tentang berbagai hubungan di dalam Al-Quran. Lebih rincinya, dapat dijelaskan bahwa munasabah adalah usaha pemikiran dalam menggali rahasia hubungan antara ayat atau surah dalam Al-Quran yang dapat diterima oleh akal. Yang terdapat beberapa manfaat mempelajari munasabah ialah: yang pertama, menjadikan bagian-bagian kalam sebagiannya dengan sebagian yang lain menjadi satu kesatuan yang utuh
sehingga semakin kuat pertalian antara ayat dengan suratnya. Yang kedua, menghilangkan keraguan dalam hati karena mampu menemukan kehalusan susunan kata dan hikmah-hikmah urutan yang tertib ayat dan surat. Yang ketiga, mengetahui rahasia dan hikmah di balik pensyariatan hukum. Yang keempat, dapat menentukan dan mengetahui pemahaman tentang makna-makna ayat serta mengetahui pengertian dan definisi ayat yang dimaksud. Yang kelima, mengetahui dengan jelas rahasia pengulangan ayat-ayat tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan yang keenam, dapat mempersiapkan dan menemukan adanya munasabah antara ayat dan surat dari segi memunculkan kemujizatan Al-Quran. Yang ketujuh, membantu mempermudah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga dapat mengeluarkan istinbat hukum dan terhindar dari kesalahan dalam menangkap pesan-pesan agama. Yang kedelapan, mengetahui mutu dan tingkat kebalagohan bahasa Al-Quran sehingga menjadi yakin akan kemujizatan Al-Quran. Dan yang nomor 4, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang macam-macam kisah Al-Quran dan tujuannya. Pertama, kisah-kisah para nabi. Di dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan kisah-kisah dakwah para nabi kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, para penentang mereka, tahap-tahap dan perkembangan dakwah mereka, serta balasan bagi orang-orang yang mau mengimani mereka dan yang mendustai mereka. Contohnya adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Musa alaihissalam, dan kisah Nabi Muhammad serta Nabi dan Rasul-Rasul yang lainnya. Yang kedua, kisah-kisah Al-Quran yang berhubungan dengan kejadian-kejadian masa lalu serta orang-orang yang bukan termasuk para nabi. Yang ketiga, kisah-kisah yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, seperti perang Badar dan Uhud yang terdapat dalam surah Al-Imran, perang Hunain dan Tabuk yang terdapat pada surah Taubah, perang Ahzab dalam surah Al-Ahzab, di kisah hijrah kisah hijrahnya Nabi SAW, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Dan tujuannya pertama, untuk menetapkan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar menerima wahyu dari Allah, bukan berasal dari orang-orang ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, menghibur kegalauan hati Rasulullah SAW dan meneguhkan jiwanya dalam mengemban risalah dakwah, karena nabi-nabi dahulunya pun mengalami fenomena kehidupan yang sama. Yang ketiga, merubah pandangan ahli kitab bahwa umat Islam adalah umat yang buta huruf, sekaligus menghilangkan kesan bahwa umat Islam adalah umat yang bodoh, dan mengoreksi pendapat para ahli kitab yang suka menyembunyikan keterangan dan petunjuk-petunjuk kitab sucinya sebelum diubah dan diganti oleh mereka sendiri. Yang keempat, pengungkapan cerita Al-Quran menggunakan gaya bahasa yang deskriptif dan dialogis. Terus selanjutnya yang kelima, memberikan pengetahuan tentang syariat umat terdahulu sehingga keindahan syariat Islam akan nampak jelas bila dibandingkan dengan syariat mereka. Yang keenam, manfaat yang keenam, mengikuti perjalanan sejarah baik berupa jatuh bangunnya peradaban manusia dan menjelaskan tatanan-tatanan pondasi masyarakat Madani seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam sewaktu menjadi pejabat dan kisah para pengawalnya yang menggeledah saudara-saudaranya ketika kehilangan cawan milik kerajaan. Dan yang ketujuh, menguatkan wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW mengenai kisah umat terdahulu, sebab tidak ada yang mengetahui kisah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dan yang bisa saya jawab dari pertanyaan UAS akhir ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.